Shalom jemaat Tuhan, bertemu kembali dengan saya Pendeta Prapto. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa saya akan melanjutkan topik mengenai membangun hubungan yang kuat. Tapi sebelumnya saya menyampaikan kepada jemaat Tuhan semuanya bahwa seperti biasa kami setiap harinya mendoakan jemaat agar jemaat senantiasa dalam anugerah Tuhan, selalu sehat, diberkati Tuhan, semangat, dan selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Amin. Hari ini saya mengajak kepada kita semuanya untuk melihat kisah para rasul 2 ayat yang ke-46. Ini melanjutkan atau sambungan dari poin yang sebelumnya. Kalau poin sebelumnya untuk mewujudkan hubungan yang kuat di dalam Kristus itu dimulai dari kehidupan rohani dengan cara mengikuti komsel-komsel, ya, prakteknya di dalam gereja mengikuti komsel, mengikuti pendalaman Alkitab, dan juga persekutuan atau ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gereja. Nah, yang bagian kedua, ya, untuk membangun hubungan, mewujudkan hubungan yang kuat di dalam Kristus itu ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Firman Tuhan berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul setiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, poin yang kedua untuk membangun hubungan yang kuat antar jemaat itu adalah hidup bersama dengan tulus, ya. Hidup bersama dengan tulus. Kalau kita melihat dari kisah para jemaat yang baru bertobat pada waktu itu, ya, yang dilayani oleh Petrus, mereka selain mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, mereka juga melakukan pertemuan-pertemuan di rumah-rumah, dari rumah A, rumah B, rumah C secara bergilir, dan kemudian di sana mereka melakukan sesuatu dengan tulus, yaitu apa? Yaitu bertekun dan sehati, berkumpul tiap-tiap hari, memecahkan roti. Artinya berbagi, makan bersama, prasmanan, ya. Kalau di kampung saya itu ada namanya patuen atau ibadah yang dilakukan setiap minggu, ya, di hari Kamis malam khususnya. Itu dilakukan bergilir, ya, dari rumah jemaat satu ke jemaat yang lainnya. Setiap Kamis bergilir seperti itu. Kenapa? Hal ini berpeluang untuk meningkatkan hubungan yang erat dengan jemaat. Dan tentunya setiap yang dilakukan dalam pertemuan-pertemuan ini, mereka khususnya di jemaat yang lama pada waktu itu, ya, mereka berbaginya dengan tulus, bukan dengan paksaan. Bukan karena mungkin merasa bahwa, oh, kemarin ketika di rumah A makanannya seperti ini, maka saya harus seperti ini, harus lebih baik dan sebagainya. Tidak. Yang dilakukan mereka di sini adalah sesuatu yang benar-benar tulus, yang benar-benar murni. Saya adanya singkong, saya bawa singkong. Saya adanya tahu, saya bawa tahu. Saya adanya tempe, saya bawa tempe. Saya adanya pete, saya bawa pete. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi apa yang mereka miliki, mereka persembahkan bersama-sama di hadapan Tuhan dan kemudian dimakan bersama-sama. Nah, ketulusan mereka inilah yang bisa membangun hubungan yang kuat antara satu dengan yang lain, saling melengkapi, ya. Saling melengkapi dan mereka melakukannya dengan tekun di hadapan Tuhan. Sehingga dalam hal ini saya melihat, ya, dari di sini memang tidak tertulis, tapi saya yakin bahwa melalui kegiatan seperti itu banyak orang yang melihat dan kemudian juga akan tergabung di dalamnya. Orang yang tidak percaya, yang belum percaya kepada Kristus akan berbalik kepada Kristus karena apa? Karena mereka melihat, oh, ternyata kehidupan orang Kristen atau kehidupan orang di dalam Yesus adalah kehidupan yang tulus, yang selalu berbagi, yang selalu memperhatikan satu dengan yang lainnya. Nah, jadi untuk yang poin kedua ini kita diingatkan bahwa kegiatan yang dilakukan jemaat pada waktu itu adalah kegiatan yang dilakukan dengan tulus di hadapan Tuhan. Sehingga setiap hari Tuhan menambah-nambahkan jiwa dalam persekutuan mereka. Jadi jemaat Tuhan, membangun hubungan yang kuat itu harus diwujudkan selain mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, yaitu hidup bersama dengan tulus.
Ketika melakukan sesuatu, memberi sesuatu harus dengan tulus. Bukan karena paksaan, bukan karena persaingan, atau bahkan bukan karena saya pengen dipandang atau saya pengen nama saya lebih tinggi daripada yang lainnya. Bukan. Tapi harus benar-benar dilakukan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Sehingga apa? Yang kita lakukan ini akan berdampak penambahan jiwa atau jiwa-jiwa yang lain akan bergabung dalam persekutuan kita. Pertanyaannya, maukah Bapak Ibu Saudara semuanya menjadi pribadi yang akan mewujudkan hubungan yang erat antar jemaat melalui hidup bersama dengan tulus? Melakukannya dengan benar-benar rasa hormat kepada Tuhan. Saya melakukan ibadah ini benar-benar dengan takut akan Tuhan. Saya menolong jemaat ini benar-benar takut akan Tuhan. Saya membagi sesuatu kepada jemaat adalah benar-benar karena rasa takut akan Tuhan. Di gereja sebenarnya banyak yang bisa saya sebutkan A, B, C yang melakukan hal itu, ya. Ketika ada jemaat yang sedih, langsung bergerak dengan tulus mencari bantuan dan sebagainya. Dan orang-orang di belakangnya yang memberikan bantuan tidak mau disebutkan. Karena apa? Mereka hanya nama Tuhan saja yang diagungkan, bukan saya. Dan orang itulah yang saya doakan dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Karena apa? Melakukannya dengan tulus. Saya tidak mau nama saya disebut-sebut. Biar Tuhan yang diagungkan. Bahkan ada yang waktu itu menitipkan berkat kepada saya. Dan dibilang, jangan Pak, saya tidak mau nama saya disebutkan. Tolong kasihkan ke si A, tapi jangan sebut nama saya. Hal yang luar biasa. Dan inilah yang harus kita contoh. Ketika kita melakukan segala sesuatu, nama kita harus di belakang salib. Nama kita harus di belakang salib. Sehingga hanya nama Yesus yang kelihatan. Jadi, mari jemaat Tuhan hidup bersama dengan tulus untuk mewujudkan hubungan yang kuat antar jemaat. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, sebab kami boleh belajar tentang firman Tuhan terkait dengan hidup yang tulus dalam persekutuan. Kami mohon padamu kiranya Engkau menuntun memberkati kami semuanya. Dan biarlah apa yang kami lakukan semuanya hanya berfokus kepada Tuhan saja. Sembunyikan kami di balik salib-Mu dan ajari kami untuk selalu tertunduk di hadapan Engkau. Dan hanya Engkau saja yang dimuliakan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami untuk selalu melakukan hubungan yang baik dengan jemaat, dengan yang lainnya, dengan tulus hati kepadamu. Memberikan perhatian dengan tulus hati kepada jemaat Tuhan. Memberikan sesuatu yang baik kepada jemaat dengan tulus hati. Dan kami mohon bimbingan pada Roh Kudus semuanya. Yang kami lakukan hanya kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini hamba juga berdoa untuk jemaat Tuhan. Biarlah semua jemaat Tuhan diberkati oleh Bapa di sorga. Dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam segala pergumulan apapun. Tuhan hadir dan memberkati mereka semuanya. Terima kasih ya Roh Kudus untuk kebaikan-Mu. Diberkati setiap orang yang mengandalkan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.